Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola rok model SMA atau rok rempel satu tampak depan ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai membuat pola rok OSIS SMA atau rok model rempel 1, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat kainnya kira-kira seperti ini. Nah, perlu diperhatikan lipatannya di sini ya teman-teman. Dan di sini kita akan mulai membuat pola rok rempel 1 badan depan dulu ya. Dan di sini kita akan menggambar di kain tampak dalam ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggambar kain di tampak luar, ini nanti ketika roknya sudah jadi nanti malah kotor, banyak kapurnya, banyak garisnya ya. Makanya di sini kita gambar di kain tampak dalam ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis sejajar di sini. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang rok. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang rok jangan lupa dikurangi 3 cm. Nah, kenapa harus dikurangi 3 cm? Karena yang 3 cm untuk ukuran ban rok ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini untuk ukuran panjang rok di sini ada 85 cm. Kita kurangi 3 cm sama dengan 82 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur turun menuju ke angka 82 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 82 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan rok bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak pinggul. Nah, untuk orang dewasa biasanya itu ukuran letak pinggulnya dari batas pinggang ini turun kurang lebih 12 cm atau 13 cm ya. Dan di sini langsung saja kita ambil 12 cm ya. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, perlu diperhatikan garis yang paling atas ini adalah batas pinggang. Kemudian garis yang saya tunjuk ini adalah batas pinggul. Kemudian garis yang paling bawah ini adalah lipatan bagian kaki ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran rempel. Nah, untuk rempelnya contohnya seperti ini ya. Dan ini adalah salah satu contoh rok model SMA ya. Dan perlu diperhatikan untuk rok model SMA itu rempelnya hanya satu ya. Letaknya pas di tengah-tengah kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini kita akan menentukan ukuran rempel ya. Langsung saja kita ambil 6,5 cm ya. Oke, caranya kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 6,5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 6,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di bawahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 6,5 cm lalu kita tandai. Nah, 6,5 cm ini setengahnya ya.
Kalau di total ya lebarnya ada 13 cm ya. 6,5 cm dikali 2 ada 13 cm. Dan perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran lebar rempel itu menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Kalau misalnya ukuran pinggangnya gede itu secara otomatis akan makan kain lumayan banyak ya. Nah, kalau misalnya ukuran pinggangnya gede itu untuk bagian rempelnya kita ambil sedikit saja ya teman-teman. Jadi untuk bagian rempelnya menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Ini untuk rempel ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya ukuran lingkar pinggang dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang di sini ada 82 cm. Kita bagi 4 sama dengan 20,5. Oke, kita ukur mulai dari batas rempel ini ya. Kita ukur mulai dari batas rempel ini, kita ukur menuju ke angka 20,5 lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pas pada garis pinggang ini ya, garis paling atas. Garis yang saya tunjuk ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa tambahkan 2 cm. Nah, kenapa harus ditambahkan 2 cm? Karena yang 2 cm untuk penambahan kupnat ya. Caranya kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan atau kampoh ya. Caranya kita ukur mulai dari tanda yang paling kanan ini, kita ukur menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai. Nah, di sini ada 3 tanda ya. Tanda yang di tengah ini untuk tambahan kupnat, kemudian tanda yang paling kanan ini untuk pemotongan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bawahnya ya, di bagian pinggul. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Rumusnya ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 96 cm. Kita bagi 4 sama dengan 24 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggul ada 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari batas rempel ini ya. Kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Lalu kita tandai kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di bawahnya lagi ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki. Nah, caranya untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki, kita sesuaikan saja dengan ukuran 1/4 lingkar pinggul ya. Nah, di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggulnya tadi ada 24 ya. Oke, kita sesuaikan saja ya. Caranya kita ukur mulai dari garis batas rempel ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya, kita sesuaikan. Oke, setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis lagi di sampingnya ya untuk pemotongan ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk garis yang saya tunjuk ini untuk jahitan, kemudian garis yang paling kanan ini untuk pemotongan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya garis yang untuk jahitan ini kita teruskan ke tanda yang di tengah ini ya. Dan untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Oke, sekarang kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis lagi di sampingnya untuk pemotongan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat
Nah, caranya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini menuju ke garis batas rempel ini ada berapa senti, lalu kita bagi 2 ya. Oke, sekarang kita ukur. Nah, di sini ada 22,5 ya. 22,5 kita bagi 2 sama dengan 11,25. Oke, kita bulatkan saja menjadi angka 12 ya. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 11 cm, lalu kita tandai. Pada intinya kita tentukan tengah-tengahnya ya. Sekarang kita lanjut, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis batas pinggang ini turun menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda yang saya tunjuk ini, kita ukur ke kanan 1 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda yang saya tunjuk ini, kita ukur ke kiri 1 cm, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk kupenat ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kantong samping ya. Caranya kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini, kita ukur menuju ke angka 3 cm ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong samping. Nah, langsung saja di sini saya ambil 14 cm ya. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 14 cm. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan saja pas pada garis ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Dan perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang kantong samping ini menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Dan jangan lupa pada bagian pinggang ini tambahkan 1 cm ya. Caranya dari garis ini kita naik 1 cm untuk pemotongan ya. Nah, ini ada 2 garis ya. Garis yang ini untuk pemotongan, kemudian garis yang di bawahnya ini untuk pemasangan ban rok ya. Oke, untuk rok model rempel 1 badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong polanya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita potong seperti ini, jangan lupa garis ini kita salin ke kain yang sampingnya ini ya. Ini kan kain bagian ini kan masih polos ya. Nih masih polos ya. Langkah selanjutnya kita salin garisnya ya. Caranya penggaris ini kita letakkan pada garis ini seperti ini. Kemudian kita buka kainnya, lalu kita garis untuk menentukan lipatannya. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita salin garis yang bagian samping ini ya untuk jahitan. Caranya seperti ini tadi ya. Letakkan penggaris ini pada garis ini, lalu kita balik kainnya, lalu kita garis ya. Ini untuk jahitan. Nah, kita buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menyalin garis letak kupnat di badan sebelahnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini kan masih polos ya. Letakkan penggaris ini pada garis ini ya. Lalu kita balik kainnya, lalu kita garis. Nah, untuk bagian rempelnya ya, rempel depan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita buka pola depannya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti untuk cara membuat rempelnya, kita obres dulu keliling ya. Kita obres keliling, lalu kita jahit pada bagian lipatannya ini ya. Kita jahit dulu di bagian lipatannya ini. Lalu langkah selanjutnya kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita jahit mengikuti garis yang ini ya. Dan jangan lupa kita ukur mulai dari garis ini, garis yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai. Nah, ini untuk apa? Ini untuk jahitan seperti ini teman-teman ya.
dari batas pinggang ini, dari batas ban ini turun menuju yang saya tunjuk ini jaraknya 25 cm ya, seperti ini. Dari garis yang saya tunjuk ini turun menuju ke tanda yang ini, kita jahit ya, kita jahit. Lalu di bagian bawahnya ini untuk bagian rempelnya, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi kita lipat seperti ini ya, kita lipat seperti ini, kita jahit, lalu kita lipat seperti ini, kemudian di sini kita jahit permanen. Setelah ini sampai di sini kita jahit sementara ya. Kemudian setelah ini kita buka ya, kita buka seperti ini teman-teman, kita buka, lalu kita tindih seperti ini. Lalu di sini kita jahit sementara, lalu kita setrika ya. Kemudian setelah kita setrika, di jahitan yang sementara ini kita lepas ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola rok badan belakang ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ininya kita sisihkan dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya kain yang ini, yang saya pegang ini, kita jembreng kira-kira seperti ini ya. Kita balik. Nah, pada bagian pinggirannya ini tidak usah dipotong ya, tidak usah dibuang. Kemudian langkah selanjutnya kita garis sejajar. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya kita garis di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini, garis yang saya tunjuk ini kita ukur turun menuju ke angka 15 cm, lalu kita tandai. Nah, ini untuk apa? Ini untuk meletakkan resleting ya, resleting badan belakang ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya letakkan pola rok badan depan, kita letakkan di atasnya. Nah, untuk cara meletakkannya tidak asal-asalan ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk cara meletakkannya, garis batas rempel ini yang saya tunjuk ini kita letakkan pada garis yang saya tunjuk ini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan sejajar kira-kira seperti ini ya. Garis yang saya tunjuk ini kita letakkan sejajar dengan garis yang saya tunjuk ini. Di bawahnya juga sama ya. Garis yang saya tunjuk ini kita letakkan sejajar dengan garis yang saya tunjuk ini. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah selanjutnya, garis pada bagian pinggang ini kita letakkan pada garis yang saya tunjuk ini. Kita letakkan kira-kira seperti ini teman-teman. Kita naikkan ya. Nah, kita letakkan sejajar kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau udah pas seperti ini, jangan lupa di atas kain pola depan ini kita tindih seperti ini agar tidak mudah bergeser-geser pada saat kita memotong kainnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita potong kainnya ini yang saya tunjuk ini, kita potong mengikuti pola depan ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Setelah kita potong seperti ini, jangan lupa garis ini kita salin ya, kita salin ke badan belakang ya. Caranya sama seperti yang tadi ya, letakkan penggaris ini pada garis yang untuk lipatan ini seperti ini, kemudian kita buka ya, lalu kita garis di kain badan belakang. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita salin garisnya ya untuk badan belakang ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita balik, kita garis ya. Nah, setelah kita salin hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk kain badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya kita salin garis pada bagian pinggulnya ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kupnat untuk badan belakang. Nah, di sini kan masih polos ya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita tempelkan
penggaris ini pada garis yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita angkat pola rok depannya ya. Nah, ini untuk pola rok badan belakang ya. Sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini 2 lembar ya. Ini nanti kita jahit mengikuti garis yang saya tunjuk ini ya. Kita jahit sampai di tanda ini. Kemudian di sini untuk meletakkan resleting ya. Kemudian ini untuk kupnatnya ya. Kanan kiri kita lengkapi kupnat. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat ban rok ya. Nah, sebelum kita bikin ban roknya, kita tentukan dulu ukuran lingkar pinggangnya ya. Nah, ini tadi ukuran lingkar pinggangnya ada 82 cm. Oke, kita bikin bannya ya, ban rok. Kita jembreng kainnya ya teman-teman. Kita buka kainnya. Dan jangan lupa kita garis di kain bagian dalam. Kita garis sejajar ya, kita lurusin dulu. Kemudian setelah ini kita potong ya. Nah, kemudian setelah ini kita garis lagi di sini. Tapi untuk cara menggarisnya kira-kira seperti ini teman-teman. Dikasih jarak dari tepi ini, dikasih jarak 1 cm ya. Nah, setelah kita garis seperti ini garisnya ini kita samain dengan garis yang ini ya, lebarnya ya. Lebarnya di sini kita ambil 3 cm ya, sama dengan garis yang ini, penggaris yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita garis di sini seperti ini teman-teman. Kita garis di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lingkar pinggang. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggangnya ada 82 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 82 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita garis sama seperti yang ini tadi ya. Kita garis seperti ini. Lalu kita tambahkan kurang lebih 5 cm untuk pemotongan ya, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah ini kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Kemudian langkah selanjutnya kita potong mengikuti garis yang ini ya. Nah, ini untuk ban rok ya teman-teman. Ini nanti dikasih kain keras ya teman-teman. Dan anggap aja penggaris yang saya pegang ini anggap aja kain keras ya. Kain kerasnya ini nanti kita letakkan di bagian ini ya. Kemudian di sini kita jahit. Jahit ya 3 kali ya. Dijahit di tepi ini, di tengah, dan di tepi yang paling kanan ini. Setelah kita jahit, lalu jangan lupa kita lipat kainnya ini, lalu kita jahit lagi. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, ini untuk ban roknya ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tali ikat pinggang ya. Untuk rok kita bikin tali 4 biji ya. Oke, talinya 4 biji. Nah, di sini kita ambil yang ini aja ya teman-teman. Tali 4 biji. Oke, 4 biji. Panjangnya di sini kita ambil 10 cm ya. Kita lebihkan. Nah, ini untuk tali ikat pinggang 4 potong ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kain kantongnya ya. Kain kantongnya, dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan kain kantongnya ya. Untuk lebarnya di sini saya ambil 26 cm. Nah, di sini nanti kita sambung pakai kain warna abu ya.
Nah, ini untuk kain kantongnya ya teman-teman. Ini nanti kain yang warna putih ini nanti kita jahit dengan kain yang warna abu ini. Kita jahit seperti ini, lalu kita lipat kira-kira seperti ini ya. Ini untuk kain kantong samping ya, kanan kiri ya. Nah, ini sepasang kanan kiri. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat bibir kantong ya. Nah, bibir kantong di sini kita ambil yang ini aja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita potong. Dan untuk panjangnya kita ambil 20 cm ya, kita lebihkan biar aman ya. Nah, ini untuk bibir kantong samping kanan kiri ya. Kita bagi dua menjadi 2 potong. Nah, oke, untuk ban rok sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Terus talinya sudah ya. Terus kain kantong sampingnya juga sudah, bibirnya sudah. Lalu untuk badan rok badan depan ya sudah ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya sementara seperti ini teman-teman. Kita ikuti saja garis yang ini ya. Kenapa? Karena untuk membuat rok badan belakang ya. Nah, setelah rok badan belakangnya udah jadi, baru kita potong mengikuti garis yang miring ini ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.